Kembali lagi bersama saya Hairudin di tutorial Adobe Illustrator. Di tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya redesign logo Apple yang kira-kira hasilnya seperti ini. Sebelum melanjutkan, silakan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar saya terus bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial menarik lainnya. Pertama, saya akan klik File, kemudian klik New. Kemudian saya pilih A4 size-nya, unitnya cm, dan orientasinya landscape. Tekan OK. Kemudian saya akan masukkan gambar referensi seperti biasa. Saya akan klik di sini, saya akan drag si logo Apple gambar referensinya. Bagi yang belum punya gambar referensinya, silakan untuk mendownload terlebih dahulu pada link yang sudah saya sertakan di bagian deskripsi video tutorial ini. Kemudian saya akan buat si objek ini ke tengah. Saya gunakan align center yang di sini seperti ini. Di sini juga ada pilihannya, di sini align-nya to artboard ya. Kemudian saya aktifkan di bagian kunci di layer 1 di sini, sehingga objek ini tidak bisa digerakkan ya, atau digeser-geser. Kemudian saya juga akan menyatukan si layer ini ke artboard, ke kelompok artboard dan stroke ya. Saya drag ke sini, saya letakkan di sini atau di sebelumnya di sini juga boleh. Seperti ini. Maka sekarang layer sudah masuk ke dalam kelompok artboard, stroke dan layer. Oke, jika ingin meletakkan di bagian awal, saya tinggal geser aja seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, sekarang saya akan tambahkan satu buah layer baru. Kemudian saya akan membuat objeknya dengan menekan tombol Pen Tool. Saya klik dan tahan di sini, pilih Pen. Bagi yang bentuk toolboxnya masih dalam satu kolom, misalnya seperti ini, kita bisa menekan tanda panah ini supaya menjadi dua kolom seperti ini. Oke, sekarang saya akan gunakan Pen Tool, kemudian saya rubah dulu warnanya, saya klik di bagian outline-nya. Jadi di bagian fill-nya biarkan disilang ya, diklik dulu, kemudian silang, kemudian klik yang bagian outline yang kecil ini. Kemudian di warna saya akan rubah menjadi warnanya pink misalnya, agar kontras dengan warna background-nya. Kemudian di sini saya matikan caps lock agar saya bisa melihat bentuk pennya. Kemudian saya klik di sini, saya akan membuat daun terlebih dahulu. Kemudian saya klik di sini, di ujung sini, saya drag seperti ini. Kemudian saya kembali ke titik ini, seperti ini. Saya gunakan kaca pembesar, saya klik di sini sampai besar, mungkin 4 kali klik. Kemudian saya gunakan lagi Pen Tool, ditahan, kemudian Convert Anchor Point Tool pilihannya. Saya klik salah satu handle-nya. Nah, jika handle ini hilang, misalnya seperti ini, ya, seperti ini misalnya, saya akan munculkan dulu dengan cara saya klik Direct Selection Tool, klik di garisnya, maka si handle-nya akan muncul. Nah, untuk memunculkan dua-duanya, saya klik di titiknya, maka kedua-dua handle ini akan muncul. Kemudian saya klik Anchor Point Tool, kemudian saya akan drag seperti ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan coba pindahkan dulu dengan Direct Selection Tool titiknya. Jadi panah putih ini atau Direct Selection Tool ini digunakan untuk memindahkan titik dari sebuah objek. Oke, sekarang saya akan gunakan dulu Convert Anchor Point Tool untuk membuka si titik ini sehingga mendapatkan dua buah handle seperti ini. Lepaskan dulu, kemudian saya klik salah satunya seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan Direct Selection Tool. Jadi tidak boleh lagi menggunakan Convert Anchor Point Tool ya. Saya klik di sini sebab kalau kita gunakan lagi Convert, maka dia akan kembali ke bentuk semula ya, seperti ini. Nah, ketika misalnya kita agak kesulitan untuk memindahkan titik, saya zoom lagi, saya klik View, kemudian Smart Guide-nya saya matikan ya. Sehingga ketika saya klik Direct Selection Tool, saya dengan mudah sekarang bisa menggeser-geser titiknya tanpa ada magnet atau snap di salah satu poinnya. Saya klik salah satu handle-nya seperti ini. Nah, jika misalnya saya nggak sengaja keklik di luar, hilang, saya klik dulu garisnya, kemudian klik titiknya, kemudian kita klik handle-nya seperti ini. Kemudian saya mulai zoom out dengan klik Zoom Tool, kemudian tahan Alt, klik di sini ya, seperti itu. Untuk menggeser-geser halaman kerja, gunakan spasi di keyboard seperti ini. Oke, sekarang saya gunakan lagi Direct Selection Tool. Saya akan mulai mengatur sekarang, jadi tidak panjang-panjang saya menariknya. Saya menarik garis ini pendek-pendek dulu seperti ini.
Kemudian yang ini juga saya arahkan seperti ini. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh dulu, karena kedua buah titik ini juga saling terpengaruh oleh titik yang di seberangnya atau yang lainnya ya. Jadi mungkin saya pendekkan ya, seperti ini kira-kira ya. Oke, ini agak kurang ke sini ya, mungkin seperti ini. Oke, berikutnya saya akan buat objek yang kedua yang bagian bawah. Tentunya saya harus menekan Zoom Tool, tahan Alt dan klik di area kerja sehingga saya bisa melihat secara utuh bagian apelnya. Kemudian saya akan klik Pen Tool kembali. Saya klik dan tahan tool ini, kemudian pilih Pen Tool. Saya akan mulai dari titik yang ujung ini. Saya akan bergerak searah jarum jam. Kemudian saya akan klik di titik ini. Kemudian saya akan klik di titik ini, di titik ini, di titik ini, dan saya gunakan titik ini, kembali di titik ini, dan kembali ke titik awal ke sini, sehingga bagian bawah kursornya terlihat ada buletan. Saya klik di sini, ya. Kemudian saya akan gunakan Convert Anchor Point Tool. Klik dan tahan Pen Tool, pilihnya Convert Anchor Point Tool. Kemudian saya akan drag, karena tadi saya membuatnya searah jarum jam, maka ketika klik di titik ini, saya nyalakan searah jarum jam seperti ini. Kemudian lepaskan dulu, kemudian saya langsung patahkan seperti ini. Kemudian klik titik ini. Nah, agar kita memudahkan mengklik titik ini, saya nyalakan kembali View Smart Guide-nya, saya aktifkan kembali agar saya memudahkan dalam memilih titiknya. Lepaskan dulu, baru saya patahkan ya. Kemudian yang ini juga sama, searah jarum jam, jangan lupa ke arah kiri berarti ya, yang ini juga ke arah kiri, jadi sedikit-sedikit saja ya. Yang ini juga sama, sedikit saja. Kemudian yang ini juga sama, sedikit saja. Kemudian yang ini juga sama, sedikit saja. Oh, nah kalau ini karena arah jarum jamnya, kalau bagian atas itu ke kanan, berarti kita juga nariknya ke kanan searah jarum jam juga ya, seperti ini. Oke, sekarang saya akan gunakan Direct Selection Tool. Jadi di sini saya klik titiknya agar saya memunculkan dua titiknya, kemudian drag seperti ini. Kemudian yang ini juga saya coba arahkan, klik titiknya dulu, kemudian kita akan drag seperti ini. Ya, kurang ke bawah sedikit. Ya, seperti ini. Kemudian yang ini klik titiknya, kemudian saya akan arahkan ke atas seperti ini. Nah, kemudian yang ini mungkin kita turunkan besarannya. Kita turunkan. Tahan shift-nya supaya saya bisa menariknya dengan lurus ya. Seperti ini. Kemudian klik titik ini, kemudian klik titik ini, kemudian saya drag ke atas ke sini. Kemudian tahan shift-nya, klik titik yang ini, mundurkan supaya saya bisa mengejar bagian sebelah sininya. Berarti yang ini lepaskan shift-nya, saya adjust untuk yang bagian ini. Oke, yang bagian atas sudah. Kemudian yang ini, saya klik titik yang ini, klik. Kemudian kita juga boleh menekan zoom lagi, boleh di blok seperti ini, bagian bawah ini. Kemudian saya bisa mengatur untuk bagian bawahnya, letak titiknya, ya seperti ini. Kemudian saya luruskan, tahan shift-nya di keyboard untuk memendekkan garisnya seperti ini. Klik titik ini, saya panjangkan sedikit saja ke kanan, seperti ini, tahan shift-nya ya. Yang ini juga sama, saya tahan shift-nya, saya panjangkan dulu sekitar ke arah kiri ya. Ya, kira-kira segini. Nah, seperti itu. Kemudian saya tekan Ctrl 0. Ya. Kemudian saya juga menekan zoom kembali untuk mengklik di bidangnya. Ya, seperti ini. Kemudian gunakan lagi panah putih atau Direct Selection Tool untuk mengadjust titik yang lainnya. Nah, ketika saya menarik garis ini, saya juga memperhatikan bentuk atasnya. Pertahankan posisi arah nariknya juga lurus jadi tidak merubah bentuk atasnya, walaupun agak goyang sedikit, tetapi usahakan pertahankan bagian atasnya tidak berubah arahnya seperti ini. Kemudian yang ini berarti saya harus menurunkan sedikit, tahan shift-nya di keyboard. Iya, seperti ini. Ya, seperti ini misalnya. Kemudian untuk ujung yang sebelah sini, saya klik di sini, kemudian saya drag seperti ini. Ya, jadi materi ini cocok untuk latihan dasar penggunaan pen tool ya. Oke, sekarang kita tekan zoom tool, kemudian tahan Alt di keyboard, klik di sini. Sehingga hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kita tekan zoom tool, kemudian tahan Alt di keyboard, klik satu kali, kemudian kita gunakan spasi untuk menggeser-geser halaman kerja. Misalnya seperti ini. Untuk mengganti warnanya, kita pilih objeknya, garisnya, kemudian saya klik di bagian fill-nya agar ke atas.
kemudian saya pilih warnanya. Misalnya warnanya hijau atau kebiruan, hijau kebiruan misalnya seperti ini ya. Ya, seperti ini misalnya. Kemudian saya klik objek yang kedua dengan selection tool. Kemudian saya tekan A dropper, kemudian saya pilih warna yang pertama, sehingga warna yang kedua menjadi sama dengan warna yang pertama. Seperti itu. Untuk menghilangkan garisnya, kita klik objeknya, kita ke ataskan dulu si garisnya ini, kemudian tekan silang atau none. Klik juga yang objek ini, sudah di atas posisinya, tinggal tekan none. Ya, seperti itu. Ketika saya sembunyikan gambar aslinya, maka kita mendapatkan inilah gambar logo Apple buatan kita. Baik, itulah penjelasan mengenai pembuatan logo Apple sederhana menggunakan pen tool dan modifikasinya. Kita akan bertemu kembali di tutorial yang lainnya.